Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 8 prinsip pendidikan tahfiz yang dilakukan di menggunakan kurikulum metode tes. Yang pertama adalah tahfiz itu harus memperbaiki metodenya, harus memperbaiki pola pikir, cara pandang. Bagaimana kita memandang Al-Quran, bagaimana kita memandang kegiatan bersama Quran, tilawah, tahfiz, dan murojaah. Apakah kegiatan ini menjadi sesuatu yang penting buat kita atau masih ada yang lebih penting? Sehingga itu akan menentukan skala prioritas. Kita akan melihat ketika seorang menganggap hafalan Quran sebagai suatu beban, maka itu akan menjadi prioritas yang lebih rendah daripada ketika dia menganggap bahwa menghafal Quran sebagai proses menjalin persahabatan yang tentunya ada masa waktunya. Yang kedua, proses pendidikan tahfiz itu harus memperbaiki kualitas, mulai dari kualitas bacaan hingga kualitas kekuatan hafalan, karena ini menjadi bagian yang akan memudahkan seseorang untuk senantiasa bersama Al-Quran, sebagaimana hadis yang pernah kami sampaikan. Fa'innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Bahkan dalam sebuah hadis juga disampaikan, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wa tartil waratil kama kunta yuratil fid dunya. Ketika kita di yaumil akhir nanti, maka Allah meminta kepada kita untuk baca Al-Quran itu dengan tartil sebagaimana kamu lakukan di dunia ini. Yang ketiga, prinsipnya adalah pendidikan tahfiz itu harus juga berorientasi kuantitas, tidak hanya kualitas. Kita harus menentukan kuantitasnya. Minimal dalam hal ini adalah kuantitas waktu yang kita gunakan. Jangan lagi ada pakai perasaan. Perasaan saya sudah banyak baca, perasaan saya sudah banyak menghafal tapi tidak hafal-hafal, perasaan saya sudah banyak mengulang tapi lupa terus. Tapi hanya perasaan. Kita harus mulai mengukur dengan angka. Berapa lama yang disebut lama? Semenit kah? 5 menit kah? 10 menit kah? Benarkah 10 menit yang kita gunakan untuk baca Quran itu benar-benar 10 menit? Atau dia terganggu dengan aktivitas yang lain? Kita harus evaluasi ini secara kuantitas. Karena setelah itu kita akan punya ukurannya. Apakah kemampuan hafal kita ini standar atau tidak? Apakah kemampuan hafal kita ini benar-benar kemampuan terbaik kita atau bahkan belum kita keluarkan? Atau yang paling ekstrim, apakah benar kita ini termasuk orang yang tidak bisa hafal Quran? Kita harus ukur itu dengan ukuran yang kuantitatif. Yang kelima adalah proses tahfiz ini harus teratur. Ya, karena dengan keteraturan itulah kemudian kita bisa memprediksi hasil kita. Katakanlah misalkan dengan kurikulum yang biasa kami bangun dalam training mencetak hafiz dari rumah, kita mulai dengan sehari 2 baris, maka biasanya dengan keteraturan ini 7 tahun maksimal kita akan hafal 30 juz. Dengan juga tetap bisa murojaah, bahkan bisa tilawah. Jadi tidak perlu meninggalkan tilawah. 7 tahun. Jadi kalau kita mulai tahun 2021 ini, insya Allah 2028 kita semua akan hafal Quran 30 juz. Itulah gunanya keteraturan. Yang kelima adalah keteraturan ini mampu dievaluasi, mampu dinilai baik atau buruknya, mampu dinilai sudah rajin atau belum, sudah sesuai atau tidak. Itulah evaluasi. Jangan sampai nanti evaluasi kita penuh perasaan. Yang ketujuh adalah karena kita punya evaluasi yang terukur, teratur, maka kita bisa mencari solusi yang benar. Kalau misalkan kita tidak bisa 30 menit hafal 5 baris, maka kita tinggal solusikan. Pertama, apakah benar 30 menit? Kalau benar 30 menit, yang kedua kita cari bacaannya sudah bagus atau belum, sudah tahsin atau belum. Karena biasanya kalau belum tahsin itu akan lebih sulit menghafal. Ya. Kalau belum tahsin, maka solusinya adalah belajar tahsin. Kalau belum 30 menit, karena solusinya adalah jadikan 30 menit. Jadi solusinya bisa langsung digunakan. Dan yang paling penting harus bisa diaplikasikan. Nah, sampai kita belajar
di satu juz, ketika kita coba menghafal dengan cara yang sama di juz yang lain itu menjadi sulit. Maka insya Allah metode tes dengan kesederhanaannya bisa diaplikasikan bahkan hingga usia 80 tahun, akan siap membantu kita semua mencetak hafiz dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Jemi.